Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Lamunan Hatta Islami Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang mengikuti acara ini, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ada Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani ini, yang tinggalnya di Bandung. Beliau juga pengarang buku, ya, dan beliau sudah mengarang buku, ya, yang bahkan sudah terbit, ya. Dan beliau sempat mencari bahan, menyelidiki bahan itu, ya, sampai kepada permasalahan yang tentang runtuhnya Ba'alawi ini, ya. Tentang runtuhnya Ba'alawi ini bukunya, kalau tidak salah, ya, atau nanti kita ikuti saja, ya, ini. Dan beliau mengatakan bahwa Ba'alawi itu benar-benar tidak ada, ya, tidak ada manuskripnya atau tidak ada tertulis pada buku-buku abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-7, ya. Ada-adanya ke-9 itu pun dikarang oleh Ba'alawi sendiri, ya. Jadi dengan demikian sudah semakin positif dan jelas, ya, dan kita bisa sebetulnya sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa Ba'alawi itu memang sudah tidak tersambung. Cuma Ba'alawinya sendiri yang belum mengakui, ya. Dia masih menganggap dirinya Ba'alawi cucu Rasul, ya. Makanya tinggal kita sebagai lawannya yang tidak mengakui kalau dia itu cucunya Rasulullah. Itu aja, tinggal itu aja. Kalau kita sudah tidak mengakui, maka siapa nanti yang akan mengakuinya? Mau ngaku sendiri, ya silakan aja gitu. Kalau dia mau aku sendiri, ya monggo aja gitu kan. Dan kita yang tidak mengakui, ya berarti kita sudah tidak perlu menghargai dan menghormati mereka lagi. Ya anggap saja lulu gua gitu kan. Nggak ada habib-habiban. Seperti itu, ya. Ya itulah, dan mudah-mudahan Allah menggetarkan hati-hati mereka sehingga mereka sadar dan menyadari, tidak bertobat, ya, dan kembali ke jalan yang lurus. Dan sebelum Allah memberi peringatan atau memberi teguran, ya. Sudah beberapa orang yang diberi teguran, ya, diberi peringatan, ya, tentang permasalahan ini. Habib Rizik, ya, Bahar bin Smith, ya. Nah, itu karena mereka sudah di luar ini, maka Allah memberi teguran barangkali, ya, mengingatkan untuk agar tidak terlalu lebih jauh lagi. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya kita ikuti saja penuturan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani dari Bandung, ya, yang akan menjelaskan tentang seperti apa penuturan beliau tentang Ba'alawi. Yuk kita ikuti, dan jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa lebih baik lagi menyampaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam Pancasila. Alhamdulillah, setelah beberapa hari ini dengan terbitnya buku saya yang baru, Konspirasi Yahudi dan Rungkatnya Dinasti Bani Alawi ini, sangat positif. Banyak sekali rekan-rekan yang sudah mendapatkan bukunya. Dan juga saya ucapkan pada semua pihak yang sudah membantu penerbitan buku tersebut. Dan selama 2 hari ini saya sedang berusaha mencoba menelusuri kembali, melacak kembali nama Ubaidillah bin Ahmad dalam kitab-kitab hadis. Setidaknya ada 4.000 jalur periwayatan selama 2 hari ini yang saya teliti untuk mencari keberadaan nama Ubaidillah bin Ahmad. Yang pertama saya coba cari dalam kitab tafsir atau Bari, kemudian dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, kemudian dalam kitab Sunan Ad-Darqutni, dalam kitab Al-Iman karya Ibu Mandah, dan juga dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Kenapa saya pilih 6 kitab tersebut? Karena mereka semua berasal dari Irak, baik Baghdad, Basrah, ataupun Kufah. Dari semua perawi, saya coba
difokuskan kepada yang namanya Ubaidillah dan Ubaidullah. Dari 4.000 jalur periwayatan tersebut, yang namanya Ubaidillah atau Abdillah itu tidak tercatat sedikit pun yang namanya Abdillah Ubaidillah bin Ahmad atau Ubaidullah bin Ahmad. Karena yang ada itu saya bacakan sedikit saja karena sangat banyak. Contohnya nih saya bacakan misalnya Ubaidullah bin Abdullah, Ubaidullah bin Musa, Ubaidillah bin Abdullah, Ubaidillah bin Abi Yazid, Ubaidillah bin Abi Ja'far, Ubaidillah bin Abi Bakrin, Ubaidillah bin Umar, Ubaidillah Al-Khawlani, Ubaidillah bin Adi, Ubaidillah As-Saqafi, Ubaidillah bin Anas, Ubaidillah bin Miksam, Ubaidillah bin Abi Yazid, Ubaidillah bin Sa'id, Ubaidullah bin Al-Aqsan, Ubaidullah Al-Umari, Ubaidillah bin Abi Malikah, Ubaidullah bin Arabi, Ubaidullah bin Abi Rafi, Ubaidullah bin Ka'ab, Ubaidillah Al-Hadrami, Ubaidillah bin Adi, Ubaidullah bin Ziyad, Ubaidillah Al-Ghudani, Ubaidillah bin Hausyab, Ubaidullah bin Mu'ad, Ubaidullah Al-Asja'i, Ubaidullah bin Amrin, Ubaidullah bin Hafiz, Ubaidullah bin Abdul Majid, Ubaidullah At-Taimi, Ubaidillah bin Mukhrij, Ubaidillah Abu Thabit, Ubaidullah bin Iyad, Ubaidullah bin Sa'ad, Ubaidullah bin Muhammad Al-Furyani, dan masih banyak Ubaidillah atau Ubaidullah yang lainnya. Banyak sekali. Dan saya catat satu-satu. Ini saya catat sebagai, saya nih lagi bikin lagi karya yang baru untuk syarah buku yang baru kemarin ya, Konspirasi Yahudi dan Rungkatnya, Dinasti Ba'alawi. Jadi kita kumpulkan kembali bukti-bukti bahwa dalam 6 kitab tersebut, di mana diyakini sekarang kalau kita melihat tahun kelahirannya 295 sampai dengan 380, 385 Hijriah, ke-6 kitab ini mereka eksis di zamannya Ubaidillah bin Ahmad. Tapi yang ingin saya jelaskan lebih lanjut adalah bahwa dalam ke-6 kitab tersebut tidak ada yang namanya Ubaidillah bin Ahmad baik sebagai seorang mujtahid, ahli hadis ataupun ahli fikih. Apabila memang benar ada beliau adalah seorang mujtahid, ahli hadis dan ahli fikih, sudah pasti namanya pasti menjadi mata rantai periwayatan hadis-hadis tersebut. Atau setidaknya ada ulama lain yang mengutip perkataannya dengan mengatakan telah berkata Ubaidillah bin Ahmad, atau meriwayatkan dalam kitabnya Ubaidillah bin Ahmad dan seterusnya. Dan ada satu lagi kebiasaan para ulama dalam tradisi keilmuan, yaitu mereka sering mengutip perkataan ulama yang hidup di atas mereka dan yang berada pada zaman mereka. Bila ribuan ulama yang berada di wilayah Irak, baik yang berada di Baghdad, Basra ataupun Kufah, tidak ada satupun yang meriwayatkan perkataan Ubaidillah bin Ahmad sebagai mujtahid, ahli hadis ataupun ahli fikih, apakah kita akan tetap kekeh bahwa beliau adalah sosok yang pernah eksis di alam semesta ini? Konspirasi Yahudi dan Rungkatnya, Dinasti Ba'alawi. Sudah 4 hari ini saya sedang membuat karya lagi sebagai syarah atas buku saya yang tadi. Kalau judul mah belakangan aja. 4 hari ini sudah masuk dalam 10 bab. Alhamdulillah kita memberikan data yang baru yang mungkin belum pernah dibahas juga. Ini dalam salah satu babnya saya berikan judul Melacak Nama Imam Ahmad Al-Muhajir. Jadi kita bacakan saja secara ringkas karena memang juga belum selesai. Tapi cukuplah untuk menguatkan data tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau adalah ayahnya Ubaidillah yang dilahirkan tahun 250 Hijriah dan wafat 333 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau hijrah dari Irak ke Yaman tahun 317 sampai 340 Hijriah, atau bisa dikatakan bahwa beliau berdomisili di Yaman sekitar 28 tahun. Apabila benar beliau dilahirkan di Irak antara tahun 250 sampai dengan 330 Hijriah, berarti beliau satu zaman dan berinteraksi dengan para ulama-ulama besar pada waktu itu. Yang paling pas dengan zaman beliau adalah Imam At-Tabarani, karena beliau lahir 260 Hijriah dan wafat 360 Hijriah dalam usia 100 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu lahir tahun 250 Hijriah, sedangkan Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Jadi senior lah, kan begitu. Ada selisih 10 tahun. Bila kita kerucutkan antara eksistensi Imam At-Tabarani dengan Imam Ahmad Al-Muhajir secara sederhana, berikut. Imam At-Tabarani 10 tahun lebih muda daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Tahun 300 Hijriah, Imam Ahmad Al-Muhajir kurang lebih berusia 50 tahun dan Imam At-Tabarani berusia 40 tahun. Dan sudah pantas menjadi salah satu muridnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Apabila beliau memang sebagai mujtahid dan imam sunni yang banyak dikatakan oleh berita termasuk oleh klan Ba'alawi. Tapi pada kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, karena dalam catatan para ulama tentang guru-gurunya Imam At-Tabarani tidak terdapat nama Imam Ahmad Al-Muhajir. Dan perlu kita ketahui bahwa guru-gurunya, salah satu guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah Hashim bin Mursid At-Tabarani, Abu Zur'ah As-Saqafi, Ishaq Ad-Dabari, Idris Al-Attar, Bashar bin Musa, Hafiz bin Umar Sanjah, Ali bin Abdul Aziz Al-Bagawi, Mikdam bin Daud Al-Raini, Yahya bin Ayub Al-Alaf,
Abu Abdurrahman An-Nai, Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam, dan ulama-ulama lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah gurunya Imam Ahmad Al-Muhajir juga. Mengingat usia mereka berdua hanya terpaut 10 tahun. Guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah guru terbaik di zamannya dari berbagai disiplin ilmu. Seluruh pencari ilmu berbondong-bondong, ngalap berkah dari ilmu mereka semua. Mengingat Imam Ahmad Al-Muhajir adalah seorang imam sunni dan mustahid, sebagaimana yang sering disampaikan dan yang ditulis oleh kitab-kitab dari klan Bani Alwi, dapat dipastikan baik beliau atau Imam At-Tabarani sebagai sesama mustahid memiliki guru yang sama dan berbagi ilmu. Lalu apakah Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang mustahid pernah berguru kepada guru-gurunya Imam At-Tabarani? Coba kan kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Hatur nuhun. Baik saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama yang masih setia. Demikianlah tentang penuturan dari Kiai Haji Alam Nurul Alam. Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani tentang apa yang beliau ketahui tentang Ba'alawi. Dan mudah-mudahan ini menambah satu keyakinan dan menambah satu wawasan buat kita semua dan menambah pula pengetahuan kita ya. Dan semakin jelaslah kita gitu ya untuk memberitahu rekan-rekan kita bahwa Ba'alawi Yahudi Yaman itu memang benar-benar dan betul adanya, bukan keturunan Rasul. Terima kasih atas subscribe-nya. Mudah-mudahan Allah beri balasan yang setimpal dan mudah-mudahan kita berjumpa pada acara dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.